Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Jamah setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Engkau wahyukan kepada setiap kami. Sehingga pada saat kami pulang, kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu di tempat ini tanpa terkecuali. Dan biarlah firman-Mu, izinkan hamba-Mu menyampaikan ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan menerima berkat besar dari Paskah ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap menerima berkat. Sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, thank you so much. Lihat kiri kanan, katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. God is good all the time and all the time God is good. Silahkan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang penuh sukacita. Kita semua bersyukur karena kebangkitan Yesus. Dia hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Yes, kita hari Jumat kemarin kita diingatkan, kita mengenang kematian Yesus. Bagaimana dia menderita, melewati segitu banyak penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Dari pengkhianatan, dari dicerca, dicaci maki, dicabik-cabik tubuhnya. Ditarui, dimasukkan mahkota, tapi mahkota berduri. Dan disalib, bukan dengan paku yang baik, bahkan dengan paku yang karatan mungkin. Membuat bukan hanya tubuhnya yang sakit, tetapi sakit semuanya saudara. Tetapi, yes, Yesus mati di kayu salib. Berita yang luar biasa, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah esensi daripada Alkitab, saudara. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman dari kehidupan saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Sia-sia saudara, kalau Yesus tidak bangkit, saudara dan saya kita tidak ada di gereja saat ini. Memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi karena kebangkitan Yesus, ada pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan bagi saudara dan saya. Ada iman dan iman yang Tuhan berikan, anugerah iman itu bertumbuh sehingga firman Tuhan mengatakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung pergumulan saudara dan saya, masalah kita asalkan kita memakai iman itu. Karena kebangkitan Kristus, ada roh Allah sendiri, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Roh Kudus menyertai hidup kita, menolong saudara, menolong bapak, menolong ibu, menolong kita semua. Menghibur kita. Penyertaan Tuhan ada bersama kita. Jangan pernah merasa, aduh saya sendiri. Saya dari kecil selalu mendidik anak saya. Anak-anak saya ada 4. Selalu bilang, you are never alone. You have God, you have Holy Spirit. Ada roh Allah, Roh Kudus sendiri dalam hidupmu. Bagaimana saudara kita tahu bahwa Yesus bangkit? Kita bernyanyi tadi, kita percaya Yesus bangkit. Tapi buktinya apa? Yesus bangkit karena kubur Yesus kosong, saudara. Lukas 24 ayat 2 mengatakan, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat tubuh Tuhan Yesus yang tadinya terbaring di situ sudah tidak ada lagi, saudara. Kosong kuburnya. Puji Tuhan kuburnya kosong.
Hanya Yesus satu-satunya yang mati dan dia bangkit, dikubur dan kuburnya kosong. Bukan dicuri, saudara, enggak. Waktu itu, tumnya, pemakamannya dijaga sama tentara-tentara Romawi, jaga ketat. Murid-murid Yesus yang mencuri, ya enggak. Murid-murid Yesus waktu tahu Tuhan Yesus disalib, mereka juga ketakutan. My leader ditangkap, mendingan saya lari, ketakutan. Saudara, mereka hiding, mereka bersembunyi. Ini suatu keajaiban untuk saudara dan saya. Dan kita tahu dari mana bahwa Yesus bangkit. Malaikat Tuhan, para malaikat memberitahukan kepada murid-muridnya, hey, Yesus telah bangkit. Saat itu saudara, ada gempa bumi. Ya, gempa bumi yang besar sekali. Tentara-tentara Romawi waktu mengalami gempa bumi, tiba-tiba dia melihat ada sesosok tubuh makhluk yang turun. Mukanya berkilau-kilau, pakai baju putih. Gak pernah ada yang lihat orang atau makhluk atau sesuatu yang seperti itu. Mereka ketakutan, mereka lari ketakutan. Dan saat itu juga ada Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus, mau mengurapi Yesus, mau lihat. Mereka kira-kira, saudara, saya mau tanya, kira-kira kalau kita jadi Maria Magdalena ya, takut juga enggak? Takut. Gempa bumi. Baru-baru ini kemarin dulu ya, ada gempa bumi di Jakarta juga sempat kena gitu, saudara. Tetapi yang luar biasanya, waktu penjaga-penjaga itu ketakutan, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya juga takut. Firman Tuhan datang. Malaikat itu, Matius 28 ayat 5 berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, saya mau katakan. Lihat ayat firman ini baik-baik. Malaikat itu pasti kan melihat tentara-tentara yang ketakutan. Benar ya? Malaikat itu juga melihat Maria Magdalena dan Maria lainnya juga ketakutan. Tetapi malaikat itu hanya berkata kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya. Tidak berkata-kata jangan takut kepada tentara-tentara. Firman Tuhan saat ini mengatakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang khawatir, sedang takut akan masa depan, takut dengan keadaan saudara saat ini, mungkin usaha saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin kesehatanmu, keuanganmu, apapun itu. Dengar baik-baik. Maria Magdalena mencari Yesus dan malaikat berkata, jangan takut. Waktu kita menghadapi masalah kehidupan, carilah Yesus, saudara. Saudara nengok ke sebelah, bilang, cari Yesus. Cari Yesus, that's the key. Saudara akan menerima peneguhan seperti Maria Magdalena. Saudara akan menerima kekuatan. Saudara, kita ada di zaman-zaman now yang tidak menentu. Zaman-zaman yang firman Tuhan katakan semakin jahat. Karena itu biarlah kita selalu rindu. Jaga api itu untuk selalu cinta sama Tuhan. Waktu saudara jatuh cinta, ya, Brother Jeffrey jatuh cinta sama istrinya. Mau dimanapun di Uber sampai ke ujung dunia.
Kita begitu. Uber Tuhan kita. Jesus love us so much. Yesus Allah yang hidup. Siapa sih Maria Magdalena? Sampai Tuhan mengirim malaikatnya untuk meneguhkan Maria Magdalena. Dia punya background yang jelek sekali. Her past is very bad. Bahkan Tuhan menghardik 7 roh jahat dari hidupnya. Kadang-kadang satu aja kita udah, itu orang bagaimana? Padahal dia terikat dengan roh jahat, saudara. Ini 7 roh jahat mengikat hidup Maria Magdalena. Tetapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia jaga api itu. Kapan saudara mengalami the encounter with God? When? Take care of that fire. Jaga api itu saudara. Jaga kasih itu. Tuhan Yesus bisa memakai saudara dan saya yang mungkin masa lalunya begitu bobrok. Tetapi waktu kita mau meresponi Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Tuhan itu Tuhan Maha Pengasih. Dia ubah, transform us inside out. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saudara dan saya, kita adalah ciptaan yang baru. Maria Magdalena adalah ciptaan yang baru sejak pertemuan dengan Yesus. Kubur kosong menyatakan bahwa Yesus bangkit. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Poin selanjutnya, dia menampakkan dirinya berulang-ulang kepada muridnya. Bahkan ada 2 murid sedang berjalan ke Emmaus. Tiba-tiba Yesus berjalan bersama-sama mereka. Mereka waktu itu belum sadar itu Yesus. Lalu Yesus kembali menampakkan kepada murid-muridnya lebih banyak lagi. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah murid mereka. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Shalom. Saat ini Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, boleh katakan 1-2 orang bilang damai sejahtera bagimu. Bagikan berkat peace of God to other people. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tiba-tiba Tuhan ada di situ. Mereka pikir siapa ini? Makhluk apa ini? Apakah hantu? Kita gak usah takut sama hantu saudara. Hantu yang harus takut sama kita. Amin. Karena roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Lebih besar dari keinginan daging kita. Lebih besar dari keinginan mata kita. Lebih besar dari keangkuhan kita. Asalkan kita mau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Biasakan saudara. Sadari bahwa Tuhan kita tidak meninggalkan kita begitu saja seperti terlantar, seperti anak yatim piatu. Tapi Tuhan Yesus meninggalkan rohnya sendiri, roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Boleh diperlihatkan kemenangan atas kuasa kegelapan. Atas apa saudara? Dosa, maut, dan iblis. Dia disalib, dia tersalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi kebangkitan Yesus menyatakan dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, dan iblis telah dikalahkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Victorious Family. Kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus. Memberi iman. Iman yang mengalahkan dunia. Dan memberi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. You are never alone. Never. Sometimes saya sendiri di rumah. Anak-anak sudah mulai besar, sudah masuk ke universitas. Anak saya yang paling dewasa ada di sini menemani saya saat ini. Tapi seringkali saya sendiri di rumah. Gak ada pembantu, gak ada sendiri. I have to do everything by myself.
Tapi saya sadar, saya tidak sendiri. Saya ada Roh Kudus. Saya ngobrol juga jadinya berhati-hati. Tidak mengasihani diri sendiri. Saya berhati-hati untuk tidak ngomong sembarangan. Karena saya sadar, Holy Spirit, Roh Allah menjadikan tubuh kita tempat Dia berada. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kebangkitan Kristus membawa kehadiran Tuhan. Sekarang kita telah menerima kemenangan ini, saudara. Kita bersuka cita di Paskah minggu ini. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Saya bagikan 3 poin singkat saja hari ini. Sebelum kita menerima perjamuan kudus. Sementara firman dibagikan, siapkan hati saudara dan saya untuk menerima perjamuan kudus. Kemenangan yang kita terima, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan dengan kemenangan yang kita terima? Yang pertama, mengasihi Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, Bapa yang melahirkan, mengasihi juga Dia, Yesus yang lahir daripadanya. Berarti kita diminta untuk mengasihi Yesus. Saudara tanya, kamu mengasihi Yesus enggak? Saya mengasihi Yesus. Tanya ke kiri kanannya, boleh tanya ya. Tapi bagaimana sih saudara, bagaimana kita bisa mengasihi Yesus? Ada yang mau sampaikan bagaimana kita mengasihi Yesus? Seperti saudara sekarang, rajin beribadah, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara gak mengasihi Yesus, saudara gak akan ada di sini. Mendingan saudara tidur, mendingan saudara jalan-jalan, makan dan sebagainya. Tapi you seek God. You want to be in the presence of God. Mengasihi Yesus memiliki komunitas yang sama-sama cinta Tuhan. Kita perlu komunitas yang cinta Tuhan supaya kita terus ada jaga api. Karena kadang-kadang api kita tuh melempem saudara, kecil. Tapi kalau kita ada di dalam komunitas, the godly community, yang lainnya lagi berkobar-kobar, kena nyamber ke kita. Karena itu komunitas itu penting. Victorious Home, cell group. Kita bersama-sama. Baca firman Tuhan secara konsisten. Semakin hari kita semakin mengenal karakter Kristus melalui firman-Nya. Itu surat cinta loh sama saudara. Jangan pernah bilang, suamiku atau istriku gak pernah kasih surat cinta. Dulu padahal pacaran dapat surat cinta terus. WhatsApp-nya juga cinta melulu. Tapi saudara, surat cinta kita luar biasa dari Yesus sendiri. Di mana di firman Tuhan, Dia menyatakan kasih-Nya. Kalaupun Tuhan menegur saudara dan saya, Dia menegur dengan kasih. Supaya kita kembali kepada jalan-jalannya. God is love, bukan dikatakan God is giving you love. Tapi Tuhan adalah kasih. But He is also just. Dia juga adil. Tuhan kita luar biasa. Mengasihi Yesus, banyak berdoa. Banyak mengucap syukur dalam segala hal. Saya belajar banyak mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam keadaan baik itu automatically ya untuk orang percaya. Tapi saya harus belajar mengucap syukur waktu keadaan tidak enak, saudara. Saya banyak pindah negara. Orang suka tanya, enakan tinggal di mana? Di negara ini, dengan negara ini. Sekarang pun saya masih antara tinggal di Scotland karena anak-anak sekolah di situ semua, suami saya dari sana. Saya masih tinggal bolak-balik ke Saudi Arabia dan juga ke Jakarta. Sebelum itu saya juga ikut suami, saudara. Pindah negara, pindah kota aja susah di Indonesia. Mengadaptasi dengan culture yang ada. Pindah negara, kadang-kadang saya ada di negara yang wanita tidak dianggap.
Kadang-kadang mereka nggak ngomong bahasa Inggris. Saya pernah tinggal di Korea, saudara. Actually, my triplets, anak saya yang pertama ini namanya Claire, dia lahir di Singapura. Karena saya waktu itu tinggal di Singapura. Tapi saya pernah tinggal di Korea, punya anak triplets, kembar 3, lahir di sana. Kebanyakan orang nggak ngomong Inggris dan saya nggak ngomong Korea. Ada taunya cuman araso. Begitu ya, ketawa nih, pada suka nonton drakor. Anak saya juga suka nonton drakor ya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang kita pindah ke negara yang semuanya sudah tertata rapi. Wah bisa, tapi kadang-kadang semua harus ngurus sendiri. Gak ada orang yang ngurusin. Capek, susah, puyeng. Pindahan barang, bawa ini, bawa itu. Saya sekarang belajar barang is a thing. Gak usah wah kayak seperti apa. Karena bisa hilang, bisa lenyap, bisa ketinggalan begitu saja saudara. Tapi belajar mengucap syukur membuat hati saya lego. Gak terbeban saudara. Tuhan terima kasih Tuhan. Saya masih sehat. Saya masih bisa memuji Tuhan Yesus. Saya masih bisa memeluk anak-anak saya. Apa yang kita masih bisa lakukan? Ucapkan syukur untuk itu. Saudara punya talenta menyanyi, punya talenta tersenyum, melayani, dengerin orang. Layani Tuhan. Salah satu bagaimana kita mengasihi Yesus, melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Semakin kita melayani Tuhan dan jiwa-jiwa, tahu gak saudara? Mau tidak mau Tuhan itu akan mengarahkan kita kepada jalannya. Lebih lagi, deeper, deeper, deeper in God. Gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia Tuhan yang memberi upah kepada saudara dan saya. Kalau anak-anak saudara baik-baik, suami baik, istri baik, mengucap syukur itu berkat Tuhan. Orang tua sehat, mengucap syukur. Kalaupun belum baik, tetap mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur ada mujizat saudara. Jangan komplain, jangan mengeluh. Yes, beban mungkin berat. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Yang mampu mengangkat beban kita. Dan dia telah memberikan kuncinya. Dalam setiap ucapan syukur kita. Beban kita makin terangkat. Dan sadari bahwa Yesus ada. Roh Allah ada bersama saudara dan saya. Lakukan terus Tuhan bagian kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Ibu mungkin sebagai ibu rumah tangga. Saya juga ibu rumah tangga. Bapak kerja atau bapak sudah pensiun. Dimanapun engkau ditempatkan. The young generation. Among your friends. Dunia ini sudah gelap. Be the salt and light to bring glory to God. Di luar sana loh. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan Yesus. Hari-hari ini kita mendengar berita begitu banyak sampai serem banget beritanya. Orang bunuh diri, orang dibunuh dan sebagainya. They need Jesus. Mereka belum bisa ditarik ke dalam gereja. Tetapi Tuhan sudah memilih mengurapi saudara untuk bersaksi. Bersaksilah saudara. Poin yang kedua, setelah kita menerima kemenangan daripada yang Yesus berikan, kita mengasihi Yesus. Yang kedua, menuruti perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan minta kita mengikuti perintahnya. Kalau saudara berkeluarga punya anak-anak, ya saudara pasti senang kalau saudara mengatakan, kamu harus begini ya, nanti begini ya, kamu nanti bantu adik kamu ya, kamu tolong ya kakak kamu lagi sibuk bantu, and you do it. Pasti orang tua saudara pasti
bahagia. Atau saudara sebagai orang tua pasti bahagia. Tuhan berfirman begitu banyak perintahnya. Mungkin kita gak bisa melakukan semuanya. Tapi apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Dan terus tambah lagi. Hari ini saya cuma bisa melakukan perintah Tuhan segini. Tapi Tuhan saya mau lebih lagi. Lebih lagi menjadi seperti Engkau. Lebih lagi menjadi seperti Engkau. Visi daripada Victorious Family menjadi seperti Kristus. Melalui keluarga berkemenangan, Victorious Family. Dan menjadi dampak salt and light untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Gak gampang saudara, tapi saya mau katakan. Karena Tuhan sudah tes saya berkali-kali. Walaupun sulit, kalau saudara dan saya lakukan firman Tuhan itu, Tuhan membela firman-Nya. Dan kebaikan yang Tuhan berikan waktu kita melakukan kebaikan, it is amazing. Kalau saudara disakiti sama orang, saudara disakiti sama istri saudara, sama anak saudara, sama suami saudara, tetap lakukan yang baik. Nanti waktunya Tuhan pulihkan. Dan pemulihan dari Tuhan selalu lebih baik daripada apa yang kita bisa lakukan. Tuhan bilang bersaksi, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsaku muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Kita diminta untuk pergi dimulai dari keluarga kita sendiri. Kita harus menjadi saksi, mengajar kebenaran firman Tuhan. Kita gak bisa mengajar kebenaran firman Tuhan kalau kita sendiri tidak melakukannya. Karena Tuhan bilang, we are the ambassador of Christ. Kita rekan sekerja Allah. Kita adalah suratan yang terbuka. Saudara berjalan, saudara bekerja. Di mana saudara bekerja, orang ngajak saudara korupsi. Saudara bilang, dengan hikmat Tuhan, you know what to do. Saudara tidak mau melakukan yang jahat. Saudara diminta untuk melakukan ini itu, you don't do it. Karena perhatikan, ada pembelaan Tuhan. Hidupmu adalah alat Tuhan. Kita adalah bejana Tuhan. Suatu saat saya lagi di airport, saudara lagi mau check in gitu ya, pesawatnya delay. Suruh tunggu, oke. Kok lama ya nunggunya ya? Saya balik lagi. Dibilang, oh belum, suruh tunggu bentar Bu. Oke. Terus tiba-tiba saya dengar di announcement itu ya, pesawatnya delay lagi, lama lagi. Wah ini kita harus ngapain? Balik lagi. Ini gimana nih Mbak, kita delaynya lama gini, kita harus ngapain? Oh saya juga gak tahu Bu, harus begini. Tunggu dulu Bu ya, tunggu dulu. Oke nunggu dulu, tunggu sebentar Bu, sabar ya. Dia panjang sabar, memang buah kesabaran itu harus dites, gak bisa datang begitu aja saudara. Tapi delay lagi ketiga kali, waduh saya datang lagi ke depan. Saya bilang, Mbak ini kabarnya bagaimana? Ini delaynya sampai kapan? Mau kepastian. You know what? Tiba-tiba ada orang di sebelah saya bilang, Pastor saya ini namanya dia bilang, saya waktu itu ikutin pastor di jemaat di gereja lain gitu ya. Terus saya bilang, oh gitu ya. Oh ya puji Tuhan. Dia bilang, Pastor pesawatnya delay juga ya. Iya, saya juga katanya gitu. Tapi dalam hati saudara, saya bersyukur. Untung saya gak marah-marah. Ya, kalau saya marah-marah, saya gak jadi saksi loh. Begitu ya. Iya, orang tuh di mana-mana saudara. Ya, jadi oke, yang pertama, kita menerima kemenangan kasih Yesus. Kedua, turuti perintahnya. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan, pergunakan iman untuk mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya Yesus adalah anak Allah? Amin.
berarti saudara ada iman yang mengalahkan dunia. Amin, beri kemuliaan kepada Tuhan terlebih dahulu. Tapi saya sekarang mau bertanya loh sama saudara. Ya Bapak, Ibu, saudara dikasihi Kristus. Dunia itu apa sih? Dunia itu apa? Iman yang mengalahkan dunia. Dunia itu apa yang dimaksud? Yuk kita mulai dengan ini dulu. Keinginan daging. Iman bisa mengalahkan keinginan daging. Kendalikan kemarahanmu, egomu. Memang harus dilatih. Jangan pernah bilang gak bisa, saya memang orangnya udah begini. No. Saya dulu orangnya cuek banget. Gak pernah tersenyum. Jutek, saudara. Tapi Roh Kudus mengubah saya. Roh Kudus mengubah kita semua. Maria Magdalena pun dirubah, saudara. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita diubah inside out. Keinginan, kalau misalnya ada teman lebih berhasil, jangan iri hati. Waktu kita iri hati, kita tahu gak apa yang kita sedang lakukan? Saudara, kita sedang buka pintu untuk mengundang iblis berpijak dalam hidup kita. Niat jahat mulai keluar. Iri hati itu bahaya sekali, saudara. Kejahatan-kejahatan mulai keluar. Hati-hati, saudara. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kalau misalnya ada orang yang jahat atau apa, doakan. Jangan jadi banyak omongan. Kan di sekarang media banyak sekali ini, itu. Kita mungkin pengen tahu, mau lihatnya gak bagus, gak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk mendoakan. Ingat, doakan. Dunia itu apalagi selain keinginan daging? Keinginan mata. Mata ini ya harus dijaga. Saya kemarin lewat Puri, ya lagi macet-macet begitu. Saya lihat kuda-kudanya tuh di sana udah kurus-kurus, aduh kesian banget. Dipakein apa? Itu ya, kacamata kuda. Supaya nggak bisa lihat ke kiri ke kanan, saudara. Kita kadang-kadang perlu pakai kacamata kuda. Supaya mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Karena laptop ini, iPad ini, handphone saudara dan saya, itu bisa tiba-tiba keluar hal-hal yang tidak kudus, yang tidak berkenan. You know what I mean? Tahu ya? Ngerti kan ya? Tinggalkan. Jaga. Keinginan mata ini dijaga. Tinggalkan handphone itu. Pergi. Jangan di situ ngeliatin. Malah scroll. Tiba-tiba saudara bukan cuma lihat 1-2. Bisa 3-4 jam. Jangan saudara. Firman Tuhan hari ini menegur kita semua termasuk saya. Ingat, Alkitab mencatat waktu Yusuf sedang dirayu oleh Potifar. You are so handsome, you are so gorgeous banget, you are so strong, you are so young. Dirayu-rayu sama istri Potifar. Yusuf tuh gak berdiri di situ aja loh. No, Alkitab mengatakan dia lari. Bukan lari mendekat, melari menjauh. When temptation come to our life, waktu temptation, cobaan, keinginan itu datang dalam hidup kita, lari menjauh saudara. Dan mendekatlah kepada Yesus. Doa, Tuhan, saya nih kok tiba-tiba ada keinginan yang gak kudus. Tuhan bantu, Roh Kudus bantu. Mintalah maka akan diberi. Firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat saudara. Dahsyat sekali. Keinginan dunia apalagi? Keangkuhan. Saya ini siapa? Saya berhak punya begini. Saya ini the owner of the company. Saya ini sombong. Tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat Firaun. Raja yang luar biasa ditakutin. Semua orang menyembah-nyembah Firaun. Kesombongannya merajai hatinya. Tuhan sudah berkali-kali tegur Firaun. Begitu banyak tulah. Tapi dia tetap aja keraskan hati. Apa yang terjadi?
Dia nggak mau, Tuhan bilang lepaskan bangsa Israel. Nggak mau, tetap keraskan hati. Waktu bangsa Israel mulai keluar, pertama kelihatannya oke. Sepertinya dia oke kan, tapi akhirnya itu dia kejar. Waktu dikejar karena keangkuhannya, Tuhan menghukum ketidaktaatannya. Dia bersama seluruh tentaranya, kita tahu akhirnya terbenam di Laut Merah, saudara. Bagaimana dengan Goliat? You know, so strong, so tall. Wah, tentara yang pakarnya udah berkali-kali selalu menang. Dia menyepelekan tentara-tentara Israel. Who are you? Saya, I'm so powerful. Saya hebat. Ya. Terus keluar Daud. Cuman nantangin Goliat. Goliat lihat, siapa kamu? Ditertawakan, diremehkan. Tapi Daud datang dengan iman kepada Yesus. Dia tahu siapa Tuhannya. Saudara mungkin saat ini sedang menghadapi Goliat dalam hidupmu. Tapi walaupun saudara kelihatannya kecil seperti Daud, datanglah dengan iman yang besar kepada Tuhan. Waktu saudara percaya, Pak Gembala selalu bilang imani, yakini, percaya. Imani, yakini dong, percaya. Iman itu bertumbuh dalam hidup. Sudah inside you, it's bigger than Goliath. Sehingga engkau dapat mengatasi masalahmu. Akhirnya hanya dengan katepel dan a sling with the small rock itu. Cetek, kena kepalanya Goliat, mati. Kesombongan saudara, matikan kesombongan. Firman Tuhan, Efesus 4 ayat 2, ini ayat yang dipakai, yang Bapak Gembala dapatkan untuk tahun ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Katakan sabar. Katakan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu saya. Bilang itu saya, ya. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kesatuan keluarga membawa kemenangan adalah visi gereja Victorious Family tahun 2024. Dan inilah ayatnya. 3 poin hari ini saya bagikan bagi saudara sebelum kita menerima perjamuan kudus. Siapkan hati. Biarlah kita mengasihi Yesus senantiasa. Saya bisa minta imammu menuruti perintah-perintahnya. Kadang perintahnya kelihatannya mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kita terima kemenangan itu. Tapi tunjukkan dengan iman. Iman itu harus ditunjukkan saudara. Ada perbuatan yang kelihatan. Menggunakan iman untuk mengalahkan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, ya, keangkuhan. Ada Roh Kudus kok. Remember, ada Holy Spirit yang membantu saudara dan saya. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus hidup bagi saudara dan saya. Saudara dan saya, kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Tuhan kita ajaib sekali. Mari saudara, saat ini kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari kita bangkit berdiri. Ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan saudara. Ia berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saat ini sebelum kita terima persekutuan kita dengan lambang, dengan Yesus melalui tubuh dan darah Yesus, kita datang kepada Tuhan. Sementara nanti Brother Jeffrey menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Bereskan hati kita, bereskan pikiran kita. Mungkin yang masih kesana kesini masih pikirin, bereskan biar dapat damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Roh Kudus ingatkan untuk diselesaikan, selesaikan. Mungkin ada di antara saudara yang diingatkan,
harus mengampuni seseorang, atau saudara diingatkan untuk melakukan sesuatu, atau saudara diingatkan oleh sesuatu yang harus saudara perlu anugerah Tuhan, datang kepada Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. In Christ alone, in Christ alone, it's my trust, and find my glory, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan setiap kami untuk membereskan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dengan hati yang kudus, hati yang berkenan di hadapan-Mu. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, dan Tuhan berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Dan kita diingatkan akan persekutuan Yesus melalui tubuh dan darahnya yang berkuasa. Yesus mati, dia dikubur, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali dengan segera saudara. Dan dalam kuasa kebangkitannya ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Siapakah kami ya Tuhan sebelum kami diselamatkan ya Tuhan? Dosa adalah bagian kami, maut adalah bagian kami Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan, sekarang kami boleh menerima kehidupan kekal. Engkau menyiapkan sorga bagi kami. Tuhan, Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus melewati penderitaan yang luar biasa yang menyakitkan Tuhan Yesus. Dan waktu Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami. Roh yang menolong, yang menghibur, yang menuntun, yang memimpin hidup kami. Oh Lord, thank you Lord Jesus. You did everything for us. Kami yang tidak ada apa-apanya. You are so great Lord Jesus, kasih-Mu begitu besar. Terima kasih untuk penebusan dosa yang menyelamatkan. Terima kasih Engkau mengangkat kami dari keterpurukan kepada tempat-Mu yang ajaib, terang-Mu yang ajaib Tuhan. Sehingga kami boleh diurapi untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Engkau mematahkan kutuk-kutuk di kayu salib itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami. Engkau melindungi kami, Engkau meneguhkan setiap kami. Terima kasih Engkau menegur kami, membawa kami kepada jalan-jalan-Mu. Ada kesembuhan melalui persekutuan, melalui tubuh dan darah Yesus. Ada pemulihan Tuhan, ada pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Dan Engkau menyediakan jalan bagi kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Mari kita mengangkat roti di atas kepala dengan ucapan syukur dan iman. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus, tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Agungkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, cawan di tangan kami adalah lambang darah Yesus. Engkau telah menebus kami dengan darah domba Allah yang kudus. Melalui darah Yesus kami dikuduskan, kami dibenarkan. Saat ini kami datang dengan iman kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mematahkan setiap kutuk-kutuk. Kutuk perceraian, kemiskinan, sakit penyakit, kehancuran Tuhan. Segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau telah mengalahkan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, addiction Tuhan. Segala yang tidak kudus, segala yang tidak berkenan. Dan melalui darah Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pengharapan, ada mujizat, ada kelimpahan, ada keberhasilan, ada kebangkitan, ada kemuliaan, ada kemenangan. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Yesus. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur
hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Yesus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Yesus melalui roti dan anggur yang kami makan dan kami minum. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat telah menerima kelegaan, yang khawatir, yang takut Tuhan sudah teguhkan. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan buka jalan buatmu. Bahkan yang berdosa, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Dalam nama Yesus kita menerima kemenangan daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hambamu. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu di bulan ini dan bulan ke depan. Tuhan berkati hidup hamba-hambamu, keluarga, apapun yang mereka lakukan, biarlah hikmat pengurapan Tuhan, kekuatan Tuhan turun Tuhan. Berkati pernikahan mereka, orang tua, anak-anak, mantu, cucu dan cicit. Berkati seluruhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sedang mencari jodoh, Tuhan engkau persiapkan jodoh yang seiman, sepadan, yang datang daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya mengundang, Bapak silahkan duduk. Terima kasih, saya mengundang saat ini kita akan masuk dalam penyerahan anak. Bapak Gembala silahkan. Oke, terima kasih Pastor Munik. Ini anak pertama dari saya sebagai salah satu wakil gembala sidang di tempat ini juga. Sekalipun dia nggak ada di tempat ini, hanya sewaktu-waktu dia ada datang, dia ikut melayani. Dan saya mengundang yang akan menyerahkan anak, Sophie Rose Maramis, yang lahir Jakarta 17 Desember 2021. Dan kedua orang tua, Ayah David Maramis dan Ibu Nina Jane Busan. Firman Tuhan berkata Matius 19 ayat 13-15, biarkanlah anak-anak itu datang padaku, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Dan Tuhan menumpangkan tangan bagi anak yang diserahkan, sebab anak ini bukan anak dari David Maramis dan Nina Jane Mustan, tapi tetap menjadi anak Tuhan yang Tuhan tipkan dalam keluarga yang untuk membesarkan anak, yaitu David Maramis dan Nina Jane Mustan. Selama ini anak, kehidupan Anda dan saya semua tetap milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, maka kasih anugerah berkat Tuhan terus menyertai dan memimpin menuntun kehidupan seorang saya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Bapa di surga, di tangan hamba-Mu lah minyak yang tidak punya arti apapun juga, tapi minyak ini menjadi minyak urapan. Tangan hamba-Mu menjadi tangan-Mu sendiri, di mana kami menyerahkan Sophie Rose Maramis bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami juga akan memberkati kedua orang tua yang Tuhan percayakan untuk membesarkan anak yang Tuhan tipkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, David Maramis dan Nina Jane Busan. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Dalam nama Yesus, kami siap memakai minyak urapan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Arahkan tangan ke depan, kita sama-sama memberkati anak ini. Serahkan Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Sophie Rose Maramis. Dalam nama Yesus, segala kutuk turunan, tradisi, bawaan apapun yang bukan daripada-Mu, hamba ikat, patahkan, putuskan dan tolak. Anak ini menjadi anak yang kesukaan bagi kedua orang tua, menjadi anak yang diberkati, anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang luar biasa. Engkau menyertai mereka dari usia muda dini ini sampai mereka berjumpa muka dengan Engkau. Ada tetap dalam hadirat, ada dalam penyertaan, ada dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Pakai dengan luar biasa anak ini menjadi kesenangan bagi kedua orang tua, bahkan bagi keluarga besar David Maramis maupun keluarga besar Nina Jane Busan. Nama Kristus dipermuliakan dan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus, hamba juga memberkati David Maramis sebagai seorang ayah yang baik, hikmat surgawi daripada menyertai keberaniannya. Suami yang baik, Engkau menyertai mereka, rumah tangga yang Engkau telah persatukan, terus Engkau pelihara dan jaga dengan baik, hikmat surgawi dalam kehidupan David Maramis. Tuhan diberkati, apapun yang dilakukan, kerjakan di mana Kristus dipermuliakan. Engkau berhasil, keberuntungan ada dalam kehidupan
Dia sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai apapun yang dilakukan, kerjakan Tuhan buat keberhasilan ada dalam kehidupan David Maramis dalam nama Yesus. Hamba juga memberkati Nina Jane Bustan Bapak sebagai seorang ibu yang luar biasa, menjadi istri yang baik bagi David Maramis yang kau percayakan dalam kehidupan rumah tangga, dan apapun yang dambakan rindukan, dia menjadi tiang doa dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi Tuhan juga menjadi berkat menyertai kehidupan Nina Jane Bustan Bapak. Engkau yang telah persatukan mereka, ikat rumah tangga ini, pelihara dan jaga dengan baik rumah tangga ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan telah menyerahkan Sophie Rose Maramis bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya. Mungkin next ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ya. Ya, sekali lagi terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit yang sudah menyerahkan Sophie Rose kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Monik sudah datang. Hari ini dress code kita nadanya sama Pak Partahi juga sama ya Pak. Luar biasa hari ini. Saya percaya Tuhan akan terus pakai hambanya. Kita terus dukung dalam doa saudara. Supaya kemana saja Tuhan utus, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan hari ini senang sekali kalau kami bisa menyapa, mengenal, menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada sekiranya saudara berkenan, jangan malu-malu, angkat tangan sebentar supaya kami bisa menyambut kehadiran saudara. Ada beberapa. Baik, puji Tuhan, ada dua orang yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Inilah gereja Tuhan, Tuhan Yesus adalah kepala gereja di tempat ini sebagai gembala agung kami. Kami hanya Tuhan titipkan mempercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan di tempat ini, untuk kita bertumbuh bersama supaya sekembalinya kita dari tempat ini dimanapun kita berada, di komunitas Tuhan titipkan, dalam rumah tangga kita berada, kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan Bapak Ibu. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kita imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran, kemuliaan surga. Tuhan Yesus memberkati juga teman-teman kasih Tuhan yang tetap bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini, tetap setia dalam mengiringi Tuhan, dan Tuhan menyertai, memberkati dan memakai kami semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati saudara yang baru pertama kali hadir, dan saudara juga bisa men-follow Instagram gereja viva.plaza Indonesia untuk mendapatkan pengumuman dengan cepat. Kemudian juga mengulang ibadah seperti hari ini, saudara bisa subscribe YouTube gereja ACS TV. Gereja anak setiap ibadah pertama, ibadah kedua, kemudian juga ada youth community yang terus bersama-sama beribadah secara khusus di ruangan belakang. Saudara juga bisa bergabung, dan beberapa pembicara juga akan hadir memberkati kita semua di Minggu tanggal 7 April 2024 seperti yang ada di layar LED. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita tabur bersama-sama supaya kita terus membawa yang terbaik, belajar mengasihi Tuhan dengan apa yang kita punya, dan kita boleh bersama-sama diberkati Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih di perayaan Paskah hari ini kami menerima kehidupan yang baru. Di perayaan Paskah hari ini hidup kami dipulihkan, dan di perayaan Paskah hari ini kami pasti pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga rindu menjadi berkat, menjadi saluran berkat, bahkan memberkati ladang pelayanan kami bersama-sama yang ada di tempat ini, Victorious Family Plaza Indonesia. Biarlah dengan apa yang kami punya, kami terus belajar menabur, karena kami mau bersama-sama mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, bahkan mengasihi Tuhan dengan harta benda yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami menabur, kami pasti akan menuai dalam berkat-berkat-Mu. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau taat sama pesan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang penuh syukur, kami membawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan sama-sama kita berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Oh, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Yesus hidup. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Siapkan hati untuk terima doa berkat. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, angkat bersama-sama saya. Sebab dia hidup, haleluya. Ada hari esok, Yesus hidup. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Dia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari siang hari ini, sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat Paskah, kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan berkati semua.